Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih tentang berita nasional kawan-kawan, yang dimana isu-isu tentang Pak Jokowi membentuk politik dinasti itu sudah mulai terlihat nyata, dan mungkin kawan-kawan sekalian juga sudah bisa memahami hal itu, sudah membaca hal itu. Dan lebih ngerinya lagi, kenapa? Karena sekarang ini yang dulunya menjadi loyalis dari Pak Jokowi, loyalis dari PDIP, saat ini itu sudah berbalik ke arah dan menyerang juga Pak Jokowi itu. Ya, Pak Denny Siregar, tapi itu kan juga menjadi pertanyaan juga kawan-kawan, apakah kemudian Pak Denny Siregar ini menyerang Pak Jokowi karena biaya ngopinya itu dikurangi, biaya nasi bungkusnya itu dikurangi, atau seperti apa? Itu kan menjadi pertanyaan besar juga buat kita semua kawan-kawan. Nah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas kawan-kawan mengenai politik dinasti yang dibangun oleh Pak Joko Widodo kawan-kawan. Dan satu video yang telah saya siapkan dan harus kita lihat juga, kita telaah lebih dalam lagi kawan-kawan. Ini menarik sekali karena ada Pak Denny Siregar yang kita pikir sama-sama kawan-kawan mungkin beliau ini telat untuk menyadari bahwasanya ada semacam politik identitas yang dibangun oleh Pak Joko Widodo kawan-kawan. Karena seperti yang kita lihat bahwasanya saat ini Gibran itu jadi wali kota, kemudian kemarin juga ada menantunya yang juga menjadi wali kota, dan paling hangat baru-baru ini ketika kemudian Kaesang yang tiba-tiba menjadi ketua umum PKB yang baru 2 hari menjadi kader, itu tiba-tiba langsung menjadi ketua umum. Itu menarik sekali untuk kita bahas, apakah kemudian ada sentuhan Pak Jokowi di wilayah itu, dan seolah-olah masyarakat kita semua seolah digiring pada suatu pemahaman bahwasanya Pak Giring ini seolah-olah bilang bahwa PSI sudah kembali kepada pemiliknya. Apakah kemudian PSI itu yang awalnya memang dibangun oleh Pak Jokowi atau seperti apa? Dan ini yang menarik sekali ketika kemudian Pak Denny Siregar yang membuat sebuah video mengakui bahwa Pak Jokowi sangat berbahaya dalam membentuk dinasti politik itu. Dan coba kita putar kawan-kawan. Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya, yang menjadi ketua umum PSI. Kasakusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Ya, betul juga sih kalau saya bilang itu, karena ini kan seolah-olah di wilayah lucunya itu, karena terlihat sekali bahwa Pak Denny Siregar ini seolah-olah dia baru nyadar gitu kemana saja Pak Denny Siregar selama ini kan. Karena hal-hal semacam ini kita sudah baca dari awal itu. Kenapa Pak Denny Siregar baru mengangkat isu ini sekarang kan? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Sekali lagi, apakah kemudian uang yang masuk di rekening Pak Denny Siregar itu sudah mulai berkurang ataukah gimana itu? Itu kan yang menjadi letak lucunya di wilayah itu kawan-kawan. Coba kita lanjut lagi. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi.
2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya, tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Ya, tapi terlepas dari semua itu, kawan-kawan, perlu kita juga menyadari satu hal, bahwa apa yang telah diucapkan oleh Pak Denny Sregar ini memang betul, kawan-kawan. Dan jutaan teman-teman kita, generasi-generasi muda, milenial, yang memang meniti karir dari awal, yang memang meniti karir dengan berdarah-darah, berkeringat, dan segala macam lainnya dengan usaha dan kerja keras. Tapi jujur, dengan melihat Kaesang yang dengan membawa nama besar ayahnya sebagai presiden, ya begitu dengan mudah mengambil alih partai PSI itu, yang tentunya menjadi pertanyaan besar sekali lagi, bagaimana kemudian cara kaderisasi di PSI itu, kenapa yang kader cuman hanya 2 hari tiba-tiba bisa jadi ketua umum, kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan hal yang mendasar, kawan-kawan. Dan terlebih dari itu, kita juga perlu apresiasi Pak Denny Sregar ini yang awalnya hanya sekedar loyalis dari Pak Jokowi, yang hari ini memang betul-betul mengcounter Pak Jokowi, kawan-kawan. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya ya bohong lagi di wilayah itu. Politik tanpa kesulitan, mudah seperti tinggal mencentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Ya, tapi ini kan kemarin sudah dibantah oleh MK, gugatannya tidak diterima di MK, sehingga kemudian bagaimanapun kondisinya, ya Gibran tidak bisa menjadi cawapres dari capres manapun itu. Ini menarik sekali sebenarnya untuk kita telaah lebih dalam lagi, dan jujur melihat hal ini sebenarnya ada semacam kepanikan tersendiri di wilayah Pak Jokowi, karena para loyalisnya saat ini betul-betul sudah beberapa yang tidak lagi mendukung Pak Jokowi itu. Ini yang menjadi ancaman terbesar buat Pak Jokowi saat ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai politik dinasti yang akan dibangun oleh Pak Jokowi ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.